Presiden Prabowo berhasil gait investor Qatar bangun 1 juta rumah. Hasto mundur dari Sekjen PDIP Said Abdullah, wilayahnya Ibu Megawati. Patrick Kluivert resmi jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Indonesia menjalin kerjasama dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah. Penandatanganan MOU ini menjadi langkah awal program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU investasi pembangunan 1 juta rumah di Indonesia dengan pihak Qatar. Penandatanganan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 8 Januari 2025. Kesepakatan ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah di Indonesia. MOU tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait dan perwakilan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Penyiapan lahan untuk proyek ini akan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Lahan milik PT KAI, Perumnas, serta aset negara di Kemayoran hingga Senayan akan dimanfaatkan. Sheikh Abdul Aziz Al Thani menegaskan investasi ini merupakan wujud hubungan erat antara Indonesia dan Qatar, sekaligus dukungan untuk pengembangan perumahan sosial di Indonesia. Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerjasama antara pemerintah. Kemudian tugas kami, kita jadi tim yang solid. Ya, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erik nanti akan menyiapkan dari PTP, Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara, Menseknek, ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan, dari DJKN, ada di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional dan Menteri Pan-RB di Istana Merdeka. Fokus pertemuan adalah mendukung reformasi perpajakan dan transformasi digital untuk meningkatkan penerimaan negara. Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, pada Selasa 7 Januari 2025. Pertemuan ini membahas dukungan terhadap program prioritas pemerintah, khususnya terkait reformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Dewan Ekonomi Nasional menegaskan pentingnya program digitalisasi dalam memperbaiki administrasi perpajakan. Program ini diharapkan dapat mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah strategis pemerintah adalah implementasi sistem administrasi Core Tax untuk mempermudah proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik mulai dari pajak pertambahan nilai. Dan di sini kita tegaskan yang paling penting adalah program digitalisasi, ya, karena itu yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak maupun mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terima panitia kerja atau Panja Haji dari Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tertutup, Panja Haji DPR menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Presiden Prabowo Subianto menerima panitia kerja atau Panja Haji dari Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Panja Haji menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025, seperti penurunan biaya haji baik dari sisi beban jemaah maupun nilai manfaat.
Menurut Marwan, pada pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan harapannya agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi dari angka yang dilaporkan. Ketua Komisi 8 pun menegaskan bahwa arahan Presiden ini akan menjadi catatan dalam kajian penyelenggaraan haji selanjutnya. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Komisi 8 berkomitmen mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan ketat, baik memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi hingga pelaksanaan haji berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan. Intinya bahwa pembiayaan haji tahun ini dibanding tahun lalu turun sekitar 4 juta lebih. Dari beban jamaah turun sekitar 600-an ribu rupiah beban jamaah. Sementara beban nilai manfaat juga turun dari 8 triliun menjadi sekitar 6,8 triliun. Dan kami mencatatkan laporan kepada Pak Presiden penurunan biaya haji ini dengan catatannya pelayanan semakin membaik. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pemerintah akan mempercepat pembangunan rumah, menghapus berbagai pajak, dan menciptakan skema pembiayaan bagi pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima untuk memudahkan mereka memiliki rumah. Ibu Menteri Keuangan, Bapak Wakil Menteri Keuangan Pak Suharsi. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 7 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kebijakan perumahan yang pro-rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan Marwarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus mempercepat pembangunan perumahan dengan target 40.000 unit rumah yang sudah dibangun sejak Oktober 2024, serta menggunakan aset-aset negara yang tersedia. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus pada sektor informal. Pembiayaan perumahan untuk pekerja seperti pedagang kaki lima atau penjual bakso akan difasilitasi dengan skema yang memungkinkan mereka memiliki rumah meski tidak memiliki penghasilan tetap. Kebijakan ini didukung dengan penghapusan biaya BPHTB dan PPN untuk rumah dengan harga di bawah 2 miliar rupiah. Kecepatan perizinan pembangunan rumah juga akan dipangkas dengan perubahan izin dari IMB ke PBG yang kini dapat diproses dalam waktu yang jauh lebih singkat. Pemerintah juga mengharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Diproses lebih lanjut, bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu, kemudian juga mengenai pembiayaan, kita bersyukur karena kita sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan, seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, ya, dan sebagainya, itu tidak punya gaji tapi punya kegiatan usaha. Kita membuat skim cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono memimpin rapat dengan jajaran Menteri Infrastruktur. Dalam rapat tersebut, AHY membahas terkait rencana pembangunan tanggul laut atau Giant Seawall. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri, di antaranya Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah. Rapat itu membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Selain itu, rapat tersebut juga membahas pembangunan infrastruktur yakni tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di pesisir Jakarta untuk mengatasi masalah penurunan tanah karena tersedotnya air tanah.
AHY mengatakan akan menuntaskan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 21 km. Selain yang sudah reguler, ada juga hal-hal yang bisa dikatakan masuk kategori bukan hanya strategis tapi mega infrastructure. Di antaranya adalah pembangunan tanggul raksasa, giant seawall. Ini bukan juga pemikiran setahun 2 tahun terakhir, sebetulnya sudah cukup lama. Dan kita sedang meneliti lebih lanjut, membuka dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya termasuk FS, Feasibility Studies, yang dilakukan di tahun atau era sebelumnya, untuk kembali mempelajari apakah memang masih relevan atau ada hal-hal yang perlu terus kita update dan perbaiki. Saya rasa ada di sana sini, tetapi pada prinsipnya adalah seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto juga, bahwa memang kita fokus utamanya di pantai utara Jakarta. Itu sudah ada hitungan-hitungannya. Dan tetap sekali lagi kita harus mutakhirkan hitungan itu. Contohnya 21 km. Kita harapkan bisa selain diperkuat tanggul, dilanjutkan dan dituntaskan pembuatan tanggul pantainya. Pada saatnya setelah kita mencoba untuk mengurangi dampak land subsidence akibat disedotnya air dalam tanah secara berlebihan oleh jutaan penduduk Jakarta saat ini, suplai air bersih, air minum dari Jatiluhur, dari Karian, termasuk juga kita upayakan normalisasi 13 sungai yang di Jakarta itu. Jadi semuanya diperbaiki, sewerage sistemnya juga diperbaiki, sehingga pada saatnya ketika memang benar-benar sudah harus dibangun tanggul raksasa, open sea dikes itu, ini juga sudah dibereskan masalah-masalah lainnya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi isu terkait pergantian Hasto Kristianto dari jabatan Sekretaris Jenderal PDIP. Berita selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Ketua Komisi 13 DPR RI sebut keinginan peningkatan investasi perusahaan Kuwait, khususnya sektor migas guna mewujudkan swasembada energi. Peningkatan investasi khususnya dalam sektor migas menjadi perhatian utama Komisi 12 DPR RI untuk mewujudkan swasembada energi. Hal ini disampaikan dalam agenda resmi Komisi 12 DPR RI saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Indonesia untuk Kuwait, Lena Mariana. Pertemuan tersebut membahas potensi kerjasama dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company yang berencana investasikan hingga 10 miliar US dollar di sektor migas Indonesia. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menyambut baik peluang investasi dari Kuwait. Investasi ini dinilai selaras dengan target pemerintah untuk merealisasikan swasembada energi, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan melalui investasi sebesar 13.528 triliun rupiah. Ibu Dubes menceritakan banyak hal tentang potensi-potensi yang ada di Kuwait, serta ada keinginan dari perusahaan Kuwait untuk melakukan investasi di Indonesia, jumlah yang cukup signifikan, dan kami menyambut baik. Tadi kita berdiskusi dengan beberapa hal dengan Pak Sugeng dan juga Ibu Dubes. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ketua KPK Setio Budianto menggelar pertemuan maraton bersama institusi penegak hukum terkait sinergitas pemberantasan dan pencegahan korupsi. Setio bersama jajarannya menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo Rabu 8 Agustus 2025 pagi. Ketua KPK Setio Budianto menggelar pertemuan pertama dengan Jaksa Agung Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung RI. Dalam pertemuan tersebut, Setio mengatakan pentingnya sinergitas pemulihan aset dalam pemberantasan korupsi. Ya, mungkin selama ini sifatnya formal, kami akan lakukan secara reguler saja untuk membahas beberapa hal yang menjadi isu-isu penting terkait masalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi sudah menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia pada atas cita beliau. Ini menjadi perhatian kami semua aparat penegak hukum, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu perlu dilakukan sinergitas
ada kerjasama, ada kolaborasi dan koordinasi dalam berbagai hal. Sementara Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengungkap kunjungan ini sebagai langkah strategis KPK dan Kejaksaan Agung. Ia menegaskan pertemuan ini menjadi langkah awal kerjasama pemberantasan dan pencegahan korupsi. Kehadiran beliau sangat berarti bagi kami karena kita mengambil langkah-langkah yang sinergitas di antara kami. Sehingga saya minta tolong juga pada teman-teman bahwa di antara kami ini tidak ada apa-apa. Yang kadang-kadang disudut-sudutkan bahwa kami bersaing, tidak, kami sama-sama. Kami mencintai bangsa ini dan sama-sama ingin memberantas tindak pidana korupsi. Usai pertemuannya dengan Jaksa Agung, Ketua KPK Setio melanjutkan pertemuannya bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam pertemuan itu, baik KPK maupun Mabes Polri berkomitmen meningkatkan indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam program Asta Cita, tentunya berkali-kali beliau selalu menekankan terkait dengan masalah korupsi. Dan ini tentunya menjadi komitmen kita bersama untuk betul-betul bisa melakukan perbaikan, pemberantasan terhadap korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan juga melakukan hal-hal yang bersifat efisiensi sehingga penggunaan anggaran negara betul-betul bisa optimal. Salah satunya adalah dengan meningkatkan berbagai macam upaya pencegahan yang terus akan kita lakukan bersama-sama, termasuk juga melakukan penindakan dan pemberantasan terhadap pidana korupsi yang terjadi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, isu pergantian Hasto Kristianto dari jabatan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP kembali mencuat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa keputusan terkait posisi strategis itu sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Isu pergantian Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi sorotan setelah Ketua KPK Setio Budianto dalam konferensi pers pada 24 Desember 2024 mengumumkan penetapan Hasto Kristianto dan Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus suap. Keduanya diduga terlibat dalam pemberian suap kepada Wahyu Setiawan, mantan anggota KPU, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR, menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa langkah atau keputusan lebih lanjut terkait posisi Hasto akan diputuskan berdasarkan mekanisme internal PDIP. Hingga kini tidak ada keputusan yang diambil mengenai pengunduran diri maupun pergantian sekjen. Apakah akan ada pergantian kursi sekjen? Apakah Pak Hasto akan mengundurkan diri? Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai dan memang harus diakui, suka tidak suka, tapi ADART kami, konstitusi kami mengamanatkan itu wilayahnya Ibu Megawati. Belum ada pembahasan ya Pak? Belum ada. Sementara itu, PDIP terus menghadapi tekanan publik untuk memberikan respon tegas terkait kasus hukum yang menyeret salah satu tokoh kunci partai tersebut. Keputusan akhir berada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kuasa hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yakni Johannes Oberlin Tobing buka suara soal KPK geledah rumah kliennya di Bekasi dan Kebagusan. Johannes meyakini penggeledahan tersebut murni karena alasan politik, bukan perkara hukum. Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dari hasil penggeledahan didapati flash disk dan buku yang diduga terkait kasus peringatan penyidikan Harun Masiku. Penggeledahan tidak hanya dilakukan di rumah Hasto di Bekasi, tetapi juga di Kebagusan. Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap dari hasil penggeledahan rumah di kawasan Kebagusan tidak didapati apa-apa. Johannes juga mempertanyakan tujuan dari penggeledahan tersebut. Selain itu, ia menilai kasus tersebut dibesar-besarkan. Apa sih sebenarnya yang mau dicari dari rumahnya Pak Hasto? Pak Hasto ini bukan menteri, bukan pejabat negara, tidak merugikan keuangan negara, tetapi perkara ini selalu terus dibesar-besarkan, digoreng-goreng terus sedemikian rupa.
Apalagi secara khusus kami dalam tanggal 10 ini mau menjelang HUT PD Perjuangan. Sebentar lagi kami akan kongres. Nah, jadi kami menduga bahwa memang ini adalah murni perkara politik, tidak ada perkara hukum. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Puluhan ibu-ibu rela mengantri sejak malam demi mengurus ulang Kartu Indonesia Sehat yang dinonaktifkan pemerintah di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Puluhan ibu-ibu di Kabupaten Bekasi rela mengantri hingga tidur di depan gerbang Lotte Mart Cikarang Utara demi mengurus Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang telah dinonaktifkan oleh pemerintah. Situasi ini terjadi pada Selasa 7 Januari 2025. Antrian panjang ini terjadi karena batasan kuota hanya 50 orang setiap harinya. Mereka terpaksa mengantri demi mendapatkan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan. Warga mengeluhkan proses yang dianggap terlalu rumit dan meminta pemerintah untuk menyederhanakan prosedur pengurusan KIS. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Ya pemirsa, Pulau Bali memang selalu mempesona dengan keindahan alamnya, terutama pantai-pantai yang memukau. Kali ini jurnalis kami Syana Sairus akan mengajak Anda menjelajahi beberapa destinasi di Bali yang menjadi favorit wisatawan. Selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Berita Nasional TV, jika kita membahas Pulau Bali, memang tidak ada habisnya. Pulau Bali sendiri ini dianugerahkan alam yang begitu indah dan bervariatif. Bali terkenal dengan pantai-pantainya yang sangat indah. Bali juga selalu menjadi tempat favorit para wisatawan untuk berkunjung, baik wisatawan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Kali ini Sanas akan mengajak pemirsa Berita Nasional TV untuk ikut mengunjungi beberapa tempat yang Sanas kunjungi selama di Bali. Ikuti Sanas terus ya. Bali dianugerahkan memiliki alam yang indah dan bervariatif, dari mulai pantai, laut, sungai, danau, gunung, hingga hutan. Untuk itu, banyak sekali para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang berkunjung ke Pulau Bali. Perjalanan hari ini akan kita mulai dengan mendatangi salah satu pantai yang berada di Seminyak Bali, yaitu Pantai Double Sleep. Para pemirsa bisa menikmati pemandangan yang indah bersama keluarga hingga menunggu senja di sore hari di berbagai kafe yang berada di pinggir Pantai Double Sleep. Selanjutnya ada Pantai Blue Point Uluwatu yang terletak di Desa Pecatu, Kuta Selatan. Desiran ombak yang menenangkan, warna air yang jernih, serta pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan menjadikan Pantai Blue Point menjadi salah satu pantai di Bali yang dijadikan tujuan yang tepat bagi pemirsa yang ingin berkunjung ke Bali. Namun, akses untuk menuju Pantai Blue Point ini hanya bisa dengan berjalan kaki, menurunin para anak tangga yang berada di sekitaran tebing. Meski begitu, para pemirsa jangan khawatir, karena selain pemandangan yang indah, banyak restoran yang tersedia di sekitaran lokasi Pantai Blue Point. Dan yang terakhir ada Luna Beach Club, sebuah beach club dengan pemandangan keindahan laut di Tabanan dan dikelilingi oleh alam yang hijau. Luna berdiri sebagai sebuah pernyataan dari inovasi, karya seni, dan juga harmoni dengan lingkungan. Para pemirsa bisa bersantai dan berenang sambil menikmati kuliner unik di Luna Restoran bersama keluarga tercinta.
Saat ini kita sudah melewati masa liburan Natal dan Tahun Baru. Namun, ada beberapa para wisatawan memilih waktu liburan setelah Natal dan Tahun Baru. Tujuannya ialah untuk menghindari kemacetan dan kepadatan pada masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025 di Bali. Ini saya liburan ke Bali bersama keluarga dan anak saya. Ya, kami memilih liburan ke Balinya setelah tahun baruan untuk menghindari kemacetan dan juga ya agar liburannya lebih terasa santai. Iya. Baik pemirsa Berita Nasional TV, saat ini Sana sedang berteduh karena di lokasi pantai Bali ini sedang hujan. Tadi kita juga sudah mewawancarai beberapa wisatawan yang ada di lokasi, dan tadi kita juga sudah mengunjungi beberapa tempat wisata yang telah Sanas kunjungi selama Sanas di Pulau Bali. Dari Bali, Sanas Kairus melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.